Pemirsa, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia, Papdesi Kabupaten Banyuwangi, menggelar halal bihalal dan diskusi terkait strategi pembangunan desa di tengah pandemi COVID-19. Acara yang digelar di Desa Kaliploso, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi ini dihadiri seluruh kepala desa di Banyuwangi yang tergabung dalam keanggotaan Papdesi. Dalam acara tersebut, hadir Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widiatmoko, dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edi Haryanto. Selain dengan halal bihalal, acara ini juga dikemas dalam kegiatan yang nantinya membangun kemajuan pemerintahan desa masing-masing. Sharing gagasan dan tukar pendapat satu sama lain memperlihatkan kekompakan antar semua anggota Papdesi Banyuwangi. Kehadiran dari kedua tokoh tersebut juga memberikan masukan, arahan, serta apresiasi bagaimana ke depan Papdesi bisa membawa Banyuwangi dan desa-desa dapat berkembang dengan baik. Papdesi tidak hanya melakukan kegiatan sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh kepala desa. Namun demikian, setiap pertemuan mereka juga ada pembahasan yang membangun kemajuan bersama serta mengadakan kegiatan bakti sosial yang dilakukan secara gotong royong dan swadaya. Kekompakan Papdesi pun semakin terlihat apabila ada permasalahan, seluruh anggota baik kabupaten maupun pusat bersinergi secara bersama-sama. Dan juga Papdesi merupakan wadah menuju ruang untuk mencari solusi yang terbaik. Dalam sesi pembahasan diskusi terkait strategi pembangunan desa di tengah pandemi COVID-19, dari perwakilan anggota Papdesi menyampaikan kepada Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiatmoko dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto bagaimana menyikapi pandemi COVID-19 ini untuk menyongsong era new normal dan penyaluran bantuan terhadap warga yang membutuhkan. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto dalam kesempatannya menyampaikan seluruhnya kepala desa tidak main-main untuk mendistribusikan bantuan dari pemerintah kepada warga yang membutuhkan. Michael berharap anggota Papdesi Banyuwangi tetap kompak dan terus berinovasi untuk kemajuan Banyuwangi. Wakil Ketua Papdesi Banyuwangi Rudi Hartono menyampaikan Papdesi ini merupakan wadah kepala desa untuk menyampaikan apresiasinya untuk kepentingan rakyat. Dalam acara ini, seluruh anggota Papdesi menyampaikan persoalannya di tengah pandemi COVID-19. Semuanya bertukar pikiran dan saling memberikan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi oleh anggota Papdesi. Semua inovasi desa juga dipaparkan bersama. Dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19, seluruhnya kepala desa mengalami permasalahan yang sama, mulai dari data bantuan pemerintah, proses penyaluran bantuan, dan penerimaan bantuan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini membahas strategi pembangunan desa di tengah pandemi COVID-19. Semua permasalahan disampaikan dan mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Wakil Ketua Papdesi Banyuwangi Siti Latifah Hairiah berharap Papdesi ke depan hadir tidak hanya untuk kepala desa saja, namun demikian untuk pemerintahan desa se-Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan Papdesi Banyuwangi ini terbuka bukan hanya di lingkup pemerintahan saja, baik kegiatan sosial ataupun yang lainnya dapat dijembatani dan dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong. Bapak sekalian yang saya hormati, siang hari ini pertama kita akan mengadakan acara halal bihalal dan nanti juga ada acara diskusi. Jadi kita ingin mendengar bagaimana keluh kesah kepala desa menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum menunjukkan penurunan grafik. Sebelumnya masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah sekarang hari yang ke-11, 12 dari bulan Syawal. Atas nama pribadi kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin di dalam kami selama bergaul dengan Bapak dan rekan-rekan sekalian ada hal-hal yang kurang berkenan.
persoalan-persoalan yang mirip dan nyaris sama di antara kita ini bisa terkomunikasikan dan terselesaikan. Satu sama lain di antara kita punya persoalan dan punya solusi yang telah dilakukan. Dan saya yakin persoalan Kaliproso dan persoalan yang lain pun hampir mirip-mirip seru. Sehingga ketika masing-masing di antara kepala desa nantinya coba untuk berbagi solusi, berbagi pendapat, berbagi langkah strategi dalam rangka membangun desa masing-masing, ini menjadi satu hal yang luar biasa menurut kami. Dan berharap banyak Pak Ketua, Dewan Pembina dan berkehormatan, ini sebuah rutinitas yang baik. Maka tidak hanya saat-saat kita melakukan, tapi menjadi agenda rutin yang barangkali bisa ditindaklanjuti di next waktu gitu ya. Apakah sifatnya bulanan atau tribulan atau bagaimana? Nah, nanti bisa diperdalam dalam forum diskusi kita. Besar harapan Pak Desi menjadi ruang untuk mencari solusi dari problem kepala desa. Tidak untuk hanya sekedar kita itu gaya-gayaan menjadi kepala desa atau organisasi, tapi bagaimana organisasi yang kita miliki ini mampu memberikan sumbangsi baik terhadap kepala desa dan anggota itu sendiri. Dan itu harapan besar kami. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan tempat kami. Ini Kaliproso, pendalaman, tapi insya Allah berharap seimbang dengan kawan-kawan yang di kota gitu. Maka masukan kritik itu kami terus selalu kami harapkan agar perjalanan berdesa kami di Kaliproso ini bisa lebih terarah, terstruktur, terkonsep dengan baik. Visi kita sama, mensejahterakan masyarakat. Yang saya hormati dan saya banggakan Dewan Kehormatan Pak Rojikin dan saudara-saudaraku, sahabatku tercinta, walaupun jauh, Pak Subali, senior kita, Pak Farid, Kabar, terima kasih Kabar, luar biasa kompak, terima kasih. Blebeng Sari, Grebek Jambi, kemudian walau sendiri, Pak J ini tetap bertahan bersama kita. Oleh karena itu, terima kasih kepada Mas Rudi yang memulai hari ini bahwa Pak Desi ini berdiri kokoh untuk berjuang untuk rakyat desa tercinta. Dan kita mulai hari ini sebagai contoh, setiap pertemuan apapun, setiap gerakan kita harus mandiri, harus berjaya seperti apa yang dilakukan Mas Rudi hari ini, tanpa ada iuran, tanpa ada permintaan apapun. Jadi siapa yang narik bulan depan monggo, anggaplah ini ibadah kita. Tapi kami selaku ketua DPC Babdesi Kabupaten Bangli berharap kepada Dewan Pembina, insya Allah bulan depan atau minggu depan ketika pertemuan ada santunan untuk anak yatim walaupun 5 atau 10. Kita awali yang dulu ini. Jadi kita tidak perlu slogan muluk-muluk, tidak perlu cerita yang muluk-muluk apa yang disampaikan Pak Rudi. Kita ini senasib dan sepenanggungan. Saya 3 kali pangkat saya tetap melatih 1, tidak naik-naik. Mohon maaf Pak Jubali, mantan tentara, 3 kali seharusnya melatihnya 3, tapi tetap 1. Berarti menunjukkan bahwa kita ini sama, tidak ada yang hebat. Kehebatan itu ada di pundak kita selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu marwah ini harus kita jaga. Siapa yang harus menjaga? Kita kepala desa dan Dewan Pembina selaku wakil rakyat yang tanpa membedakan dari baju mana kita berada. Karena kita punya roh bahwa rakyat ini tidak bisa dimerahkan, tidak bisa dibirukan, tidak bisa dikuningkan, apalagi dihijaukan. Karena kita ini homogen. Oleh karena itu tugas kita adalah melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan masyarakat desa. Ini strategi pembangunan desa di tengah pandemi COVID. Ya, sebelum saya ke sana ya sebentar karena waktunya mepet. Ya, kita tahu bahwa corona ini membuat semua pusing, bukan hanya kepala desa saja. Ya, semua usaha-usaha pusing. Ya, punya saya juga ada 1 yang ditutup, gitu. Hotel di air itu udah habis, nggak buka. Jadi kena dampaknya. Seharusnya saya santun oleh Pak Budin, kena dampak corona. Ya, jadi semua terkena. Nggak lihat itu pengusaha mana dan sebagainya. Ya, kepala desa ya harus bersyukur lah. Walaupun corona masih tetap gagal. Semangat. Cuma kan, wah ini dampaknya ini kepala desa yang parah. Memang
Saya cuma pesan hati-hati karena ini bomnya itu ada di kepala desa. Memang undang-undang corona sudah disahkan kan, tidak bisa dipidanakan kebijakan, termasuk kepala desa membuat kebijakan tentang corona itu nggak bisa dipidanakan, walaupun dirubah macam-macam itu nggak bisa sampai 2022. Nah, sudah disahkan. Jadi nggak perlu takut asal memang benar-benar untuk rakyat. Ya mentang-mentang tidak ada pidana ngawur membuat ini diambil dikit-dikit, itu yang nggak boleh. Bukan karena nggak bolehnya itu mencopet itu boleh, nggak boleh, tetapi tidak bisa dipidanakan. Misalnya jenengan ini yang terbaik, ya berdasarkan musyawarah desa kita mengambil kebijakan, itu nggak ada disalahkan, tidak sesuai dengan aturan, itu nggak ada. Kan sudah APBD kan sudah tersusun, ini kan merubah, itu terserah dari kepala desa dan APBD untuk mengambil kebijakan. Nah, bagaimana yang terbaik untuk rakyat. Untuk itu saya ingin besok itu kepala desanya yang bergerak. Tapi saya mohonlah kepala desa yang benar-benar apa yang divisi misikan mencalonkan untuk rakyat, jalankan, jangan asal misi saja. Ya, yang penting saya berhubung karena dari orang politik, saya nggak pedulilah itu PKB atau warna-warna apapun, nggak apa-apa, bukan keliru, nggak masalah. Nah, saya mohonlah kepala desa mari bareng, ya kita mau memikirkan rakyat. Sangat Banyuwangi ini sangat kaya lah. Ya, kepala desa kalau kompak Pak Rojikin, saya sudah mulai dulu selalu ngomong kompakkan kepala desa. Kalau kepala desa itu kompak, siapapun takut, bupati siapapun takut sama kepala desa. Cuma kepala desa itu jangan marah loh ya, gak kekuatan. Pendataan statistik turun ke desa hendaknya melibatkan pendampingan RT, dilibatkan supaya tahu persis. Kadang orang dikatakan tidak mampu, memang gaya hidupnya melarat, tapi tegalnya banyak. Ada orang rumahnya keramikan banyak, bagus, tapi utangnya lebih akeh dibanding rumahnya. Ini yang menjadi, ya ini mohon data ini yang kadang tidak mirip dengan data desa. Sehingga desa akhirnya ketika pemerintah pusat mengambil kebijakan lewat bansos semacam itu, lewat data yang ada digelontorkan, sayangnya tidak dilewatkan statistik untuk menyalurkan, dilewatkan desa sampai tingkat RT. Akhirnya RT jadi korban, ini sentimen RT ini dan segala macam. Ini yang tidak pernah dibahas. Ini mohon adanya suatu solusi, mumpung jenengan belum meninggalkan tempat ini, lewat Bapak Dewan ini nanti bisa disuarakan, khususnya di Banyuwangi lah, pendata tadi. Terima kasih. Sudah saya ajukan yang miskin tapi yang keluar itu dari pusat, kan begitu. Ketika saya ke Menteri Sosial di sana, nah, ada staf yang bagian untuk ngurusin statistik itu, saya bilang kenapa nggak cocok, kenapa yang diberi bantuan yang rumah-rumah gedung dan sebagainya. Setelah saya tanya di desa, katanya yang menentukan pusat. Kepala dinas, saya tanya dinas sosial, pusat katanya yang menentukan. Ternyata di sana saya marah-marah di sana. Ya, kenapa seperti itu? Panggil ke sini kepala dinasnya. Saya itu memberikan berdasarkan laporan dari kabupaten. Nggak ada, saya dari mana kalau nggak dari kabupaten? Bukan dari Pak Pusat. Langsung saya tidak lanjuti, kita panggil. Dinas sosial itu kita panggil. Saya ngomong, pertama ngomong begini, itu kepala desanya begini. Saya kumpulkan kepala desanya. Saya tantang begitu. Waktu Bu Penny kepala dinas sosial, saya panggil. Saya ini dari sini. Pertama saya diam. Setelah itu saya ngomong, saya dari kementerian, bahwa data kemiskinan itu dari kabupaten, bukan dari pusat. Dan itu pun diberi kesempatan 1 tahun 2 kali ngerubah. Validasi. Ya, validasi ngerubah itu diberi kesempatan 2 bulan. Akhirnya ngomong, wah itu dan dari desa. Sekarang begini saja, kalau sampai ngomong ini dari desa dan sebagainya, kita ketemu saja. Akhirnya ketemu, dipindahkan. Ini sampai sekarang ini karena corona itu kita nggak ketemu lagi. Sebetulnya kita mau data berapa sih? Kalau memang untuk publikasi ya keluar, saya nyadari ya. Tapi kenyataan itu kita harus tahu bagaimana mengatasi persoalan itu. Ya. Dan kepala desa juga harus aktif. Untuk itulah Pak Desi bergaya seperti itu. Ayo ngomong kepada bupati siapapun.
Pak Bupati, mari kita mana yang perlu dikeluarkan, mana yang harus kita tidak lanjuti untuk menolong rakyat. Bagaimana konsep pelayanan di musim pandeminya, bagaimana membangkitkan ulang ekonomi di wilayah Panjenengan, UMKM di wilayah Panjenengan, BUMDes Panjenengan berperan seperti apa di musim pandemi seperti ini, atau yang lainnya barangkali ini bisa didiskusikan bersama-sama sehingga satu sama lain bisa mendengarkan. Akan terjadi sebuah akulturasi gagasan antara desa A, desa B. Oh, kita yang di Kali Ploso, oh cocok konsepnya Pak Karangbendo misalkan, atau konsepnya misalkan senior yang lain misalkan, karena kita itu ada dewasa karena gagasan dari orang lain, baik mendengar, membaca maupun melakukan itu, sehingga tidak salah kalau kemudian teman-teman kepala desa yang punya gagasan terkait dengan bagaimana strategi membangun desa di musim pandemi ini bisa disampaikan di sini. Saya yakin itu akan menarik untuk kita lakukan dan diskusikan sehingga kita punya manfaat di balik pertemuan Papdesi. Prinsipnya kita harus dewasa dengan lembaga kita. Saya sendiri mungkin keseluruhan satu kabupaten terkait dengan yang namanya corona atau COVID terkait dengan BLT. Terutama kalau BLT desa 100% tidak ada masalah. Ini terkait dengan BLT sosial yang terdapat dari kementerian. Karena apa saya sampai menyampaikan di wadah ini memang saya tunggu-tunggu. Walaupun seminggu sekali seperti ini saya siap untuk datang. Karena aspirasi saya biar tidak membeku di kepala. Mohon maaf, ini salah satu mau menyampaikan aspirasi saya melalui masyarakat. Dengan adanya pertemuan ini dan organisasi Papdesi ini mungkin bisa Pak Murai membawa ke ranah kabupaten terkait dengan penerima yang namanya itu sebelumnya bodoh bantuan sosial Kemensos yang mati 5 tahun kebungkus masih ada muncul lagi. Ini menjadi soal kami. Mohon maaf, kami bicara 5 kebur karena kami 2 periode. Jadi tahu 2013 dilantik pertama, 2019 dilantik kedua. Jadi tahu persoalan dulu dan persoalan sekarang. Yang 15% katanya dapat 300.000. Nah, maka dari itu yang ingin saya sampaikan, yang saya tanyakan, penerima calon BLTDD yang akan datang ini orang yang sama. Maksud saya kalau bisa dialihkan sama yang lain, alangkah lebih enaknya diberikan sama yang lainnya. Karena masih banyak yang belum dapat gitu itu. Urusan untuk kabupaten biarlah yang memegang kendali adalah Askap. Tetapi urusan provinsi dan nasional serahkan kepada Papdesi karena Papdesi bersifat nasional. Punya Kemenkumham. Sehingga nanti kita larinya ke Jakarta berhubungan dengan Pak Presiden Jokowi dan menterinya tidak ada urusan karena kita sering dipanggil ke Jakarta. Maka apa-apa yang menjadi kendala dari Askap yang tidak bisa dibawa ke pusat, kita yang bawa. Gitu tujuannya supaya bagi-bagi pekerjaan. Monggo Askap kendalikan kepala desa yang ada di Banyuwangi. Bagaimana kepala desa di Banyuwangi ini menjadi kuat, menjadi baik, dan menjadi bisa maju. Sehingga kita harus berani jadi kepala desa itu jangan kena masalah kemudian jangan nipu kepala desa. Kuat sudah. Kita ini punya. Kenapa harus begitu? Saya katakan pada jenengan. Maka saya usulkan kepada Papdesi, Papdesi itu harus punya bantuan hukum. Yang ngomong bukan kita, bantuan hukum kita yang ngomong. Ngomong itu kepala desa gue loh dipermasalah nih. Apa salahnya? Cari kepala desa itu tidak langsung bisa dihukum yo. Aturan yang terbaru kita diundang di Surabaya itu. Kepala desa tanda tangan bukan berarti dia tanggung jawab dan dimasukkan ke dalam hukum. Dimasukkan ke pengadilan, tidak. Digolei kepala desa ini jabatan antik, tukang ojek iso jadi kepala desa, kepala bangunan iso jadi kepala desa. Oleh sebab itu tidak semua tahu tentang aturan hukum yang main. Saya akan ikut aja karena nggak tahu kan, saya ikuti aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati semua teman-teman Papdesi ini yang diketuai oleh Mas Murai. Ini Mas Murai ini sangat aktif dan saya juga tidak tahu Papdesi dan ASKAP ini bedanya apa, saya ini juga tidak tahu. Tapi saya pikir samalah, tujuannya ingin membangun daerahnya dengan sebaik-baiknya, kan gitu kira-kira. Dan tentunya ketika pembangunan itu dilakukan di desanya dengan baik, secara otomatis di kabupaten ini juga menjadi baik. Dasarnya adalah di desa. Kira-kira seperti itu menurut kacamata saya. Karena saya ini tidak tahu Papdesi dan ASKAP. Kan dulu ada hanya ASKAP kan begitu. Nah, ternyata ada Papdesi juga. Ada paket, ada paket juga. Saya juga baru dengar ini. Dan saya melihatnya ini tujuannya adalah semuanya baik, ingin membangun daerahnya dengan baik dan tidak ada masalah. Yang terpenting tidak ada masalah ini, karena beberapa tahun yang lalu banyak teman-teman kita kepala desa ini yang tidak sengaja karena administrasinya kurang baik, maka ini sudah dianggap penyelewengan, kira-kira gitu. Nah, maka dengan adanya Papdesi ini, teman-teman kepala desa ini bisa koordinasi dengan baik segala sesuatunya, apalagi ada penasehatnya. Tentunya penasehat ini memiliki kemampuan yang lebih dari teman-teman kepala desa. Karena apa? Karena ini akan memberikan sesuatu, memberikan pandangan jalan keluar ketika ada teman-teman kepala desa ini tidak tahu atau kurang memahami. Jadi tugasnya penasihat tentunya memberikan masukan, dan pemerintah daerah tentunya harus bekerja sama dengan baik dengan para kepala desa. Yang sekarang saya di sini dengan Papdesi, tentunya ini harus ada kerjasama koordinasi baik sehingga pembangunan di kabupaten maupun di desa berjalan dengan baik dan aman. Jadi ini kepala desa mengadakan satu halal bihalal, ya, pertemuan setelah hari raya belum pernah ketemu. Jadi saya diundang untuk ke sini. Jadi kita mengharapkan supaya kepala desa itu peduli kepada rakyat di masa pandemi ini. Jangan sampai main-main lah kepala desa untuk menolong rakyat. Ya. Harapannya Papdesi ini menjadi satu ruang berkumpulnya kepala desa dan berbagi gagasan, berbagi ide, sehingga satu sama lain akan saling mengisi dan saling menguatkan. Karena sejatinya perkumpulan kades itu tak lain dan tak bukan adalah membangun kedirian masing-masing, satu sama lain memberikan masukan sehingga kita bisa bersama-sama membangun desa secara baik. Pertama adalah problem desa, karena sebetulnya menemukan persoalan dalam diri kades itu menjadi penting, sehingga ketika ada rumusan masalah, kades yang lain ketika sudah punya pengalaman mampu memberikan jawaban dan solusi terkait persoalan-persoalan tersebut. Forum diskusi sekaligus solusi terkait dengan problem-problem yang sedang terjadi di desa. Kedepan berharap pertemuan ini semakin rutin, semakin sering dilakukan, sehingga kepala desa ini punya wadah yang produktif, di mana kita yang mampu berbagi pada yang mungkin belum mengetahui atau barangkali yang punya persoalan bisa berbagi masalah, sehingga kami bisa menyelesaikan secara bersama-sama.
Ini bagian dari akulturasi gagasan satu desa yang lain dengan desa yang lain, sehingga kita yang kemudian memiliki kekurangan akan ditambal dan disempurnakan dari teman-teman kepala desa yang lain. Begitu. Hari ini yang hadir anggotanya kurang lebih 37 orang, masih banyak, kurang lebih ada 60-an, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan hadir bersama-sama kita. Ya, jadi kedepannya kita berharap Papdesi ini juga hadir untuk semua desa, artinya tidak hanya untuk kepala desa tetapi juga untuk pemerintahan desa Kabupaten Banyuwangi. Jadi kita sifatnya juga terbuka, tidak hanya khusus kepada anggota Papdesi saja, tetapi juga untuk seluruh desa. Artinya segala program-program yang ada di desa, harapannya juga bisa kita jembatani, kita fasilitasi. Dan ke depan kegiatan kita juga tidak hanya semacam perkumpulan atau mungkin pembahasan materi-materi, tetapi juga mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa membangun solidaritas dari teman-teman, terutama kepala desa itu sendiri. Jadi memang di Papdesi ini kita tidak tidak melakukan iuran-iuran, tapi kita semua sifatnya gotong royong. Jadi ketika ada kegiatan bulanan dan lain sebagainya, itu memang inisiatif dari teman-teman yang mau untuk menjadi tuan rumah. Nah, untuk yang kegiatan sosial itu juga setiap pertemuan akan kita kita edarkan kotak untuk sebagai santunan atau kegiatan sosial lainnya. Mungkin seperti itu. Kalau untuk sumber pendanaan semua sifatnya Papdesi gotong royong. Iya, harapannya kita ini kan sebenarnya kepala desa terutama punya persoalan yang sama di desanya. Nah, ketika kita bertemu, kita juga kepengennya kita berorganisasi ini kita gembira. Jadi selain membahas dan lain sebagainya persoalan-persoalan itu, ini juga jadi ajang untuk sharing. Jadi untuk membangun ikatan emosional sehingga ketika ada teman yang mungkin sedang menghadapi masalah, itu juga akan jadi masalah kita semua, karena kita nggak tahu saat ini mungkin salah satu teman yang menghadapi satu persoalan, kita juga nggak tahu besok atau mungkin teman-teman yang lain yang akan menghadapi persoalan. Nah, jadi di situ kita akan mungkin saling support satu dengan yang lain. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.